Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak henti-hentinya berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang semoga Allah tabaraka wa taala mendawamkan nikmat-nikmat tersebut bagi kita hingga akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah tabaraka wa ta'ala utus li'i'la'i kalimati la ilaha illallah, untuk menegakkan hujahnya Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini, agar senantiasa kita mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pembahasan sebelumnya kita telah memasuki bersama dalil dari sahabat yang mulia an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala ya Musa, la ilaha illallah. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berkata Musa alaihi salam, ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakanlah, ya Musa, la ilaha illallah. Qala, kemudian Musa kembali berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, setiap hamba-hambamu mengatakan kalimat tersebut, mengatakan la ilaha illallah. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, seandainya 7 lapis langit wa amirahunna, dan semua yang ada di dalamnya, ghairi, selainku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal aradina sab'a fi kiffah, begitupun ditambah dengan 7 lapis bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah kalimat tauhid diletakkan di daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya la ilaha illallah akan jauh lebih berat dibandingkan 7 lapis langit beserta isinya, begitupun dengan 7 lapis bumi. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
sebagaimana kita jelaskan, akhrajahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Wa azzahu Al-Haythami fil Mujma' li Abi Ya'la. وقال رجاله وثقوا على ضعف فيهم وفيه دراج ابن سمعان أبو السمح وهو ضعيف. Intinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini derajatnya berdasarkan lafaz ini dhaif. Tetapi dha'fuhu laisa bisyadid. Dhaifnya itu tidak yang dhaif yang tidak bisa sama sekali diterima. Apalagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang semakna dan derajatnya ada yang hasan, bahkan sebagian ada yang mensahihkan. Semakna dengan hadis ini kita temukan di banyak hadis yang lainnya. Ya, di banyak hadis yang lainnya. Salah satunya hadis yang kita sebutkan di akhir pertemuan sebelumnya, yang banyak kita kenal dengan hadithul bitaqah. Dengan hadithu al-bitaqah. Hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, inna nabiyallahi Nuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Qurtubi meriwayatkan di dalam kitab Ad-Du'a. Hadisnya hadis yang sahih atau alal aqal hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nabiyallahi Nuhan lamma hadarathu al-wafah." Sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihi salam tatkala di akhir-akhir hayatnya, lamma hadarathu al-wafah, pada saat sakaratul maut, qala li ibnihi, dia berpesan kepada anaknya, inni qassun laka, aku akan menceritakan atau menyampaikan bagimu wasiat. Amuruka bithnatain wa anhaka an ithnatain. Aku memerintahkan, ada wasiat yang berupa perintah dan ada wasiat yang berupa larangan. Aku memerintahkanmu pada dua perkara dan aku melarangmu untuk melakukan dua perkara. Yang pertama jamaah yang menjadi syahid, yang menjadi makna dari hadis yang kita bawakan, yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini, yang pertama adalah amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu wahai anakku dengan kalimat la ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu wahai anakku dengan kalimat la ilaha illallah. Maknai, ketahui maknanya, ketahui rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab' law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah sakulat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, maka niscaya la ilaha illallah akan jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ketika riwayat-riwayatnya digabungkan dengan riwayat-riwayat yang hasan, bahkan sebagian ulama menyatakan riwayatnya sahih. Ya, hadithul bitaqah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika dikumpulkan, maka paling tidak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadis yang dibawakan di sini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yartaki ila darajatil hasan li ghairihi. Ya, naik levelnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi, bukan li dzatihi, karena zatnya dia dhaif, tapi karena datang hadis-hadis yang semakna dengannya dengan level yang lebih bisa diterima hasan atau sahih, maka makna dari hadis ini juga bisa diterima. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, menjelaskan kepada kita betapa besarnya nilai fadilah yang bisa didapatkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian melaksanakan konsekuensi dari kalimat tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkenaan dengan hadis yang mulia ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan qauluhu adzkuruka wa ad'uka bihi sifatun li syai'an wa laysat jawab at-talab. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil perkataannya Nabi Musa alaihi salam, adzkuruka wa ad'uka bihi, yang dengannya aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Ini merupakan sifat dari kata syai'an, dari kata sesuatu, walaysat jawabat talab, bukan jawaban dari permintaan. Fa Musa alaihi salam talaba syai'an yahsulu bihi amran. Ini maksudnya. Jadi Musa alaihi salam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu tersebut dia bisa mendapatkan dua hal. Dengan sesuatu tersebut dia bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama, zikrullah. Dengan kalimat tersebut dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat tersebut du'auhu, dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajaballahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab permintaan dari Nabi Musa alaihi salam dengan firman-Nya, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Inilah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa hadhihi al-jumlah, kalimat la ilaha illallah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dzikrun mutadamminun lid-du'a. Dia merupakan, kalimat tersebut merupakan zikir yang terkandung doa di dalamnya. Zikir begitupun terkandung doa di dalamnya. Karena Nabi Musa meminta syai'an adzkuruka wa ad'uka bi. Sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Allah ajarkan, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Maka Syekh di sini menjelaskan hadhil jumlah dzikrun mutadamminun lid-du'a. Kalimat yang mulia ini ringkas, la ilaha illallah, ucapan yang paling mulia, zikir yang paling mulia, itu merupakan zikir dan terkandung doa di dalamnya. Li'anna dzakir, penjelasan dari Asy-Syaikh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena ketika seorang mengingat, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yuridu ridallahi anhu,
Maka pada saat itu ketika kita berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa yang kita inginkan? Kita menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Dengan ucapan tersebut. Makanya li'anna dzakir yuridu ridallahi an. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal wusula ila dari karamatihi. Begitupun ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, selain kita menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menginginkan juga agar Allah tabaraka wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Idzan fahuwa dzikrun mutadamminun lid-du'a. Maka inilah maksudnya, itu merupakan zikir terkandung harapan, terkandung doa di dalamnya. Karena ketika seorang berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada harapan yang ia inginkan dari kalimat tersebut. Harapan itulah yang bermakna sebagai doa, atau keinginan itulah yang bermakna sebagai doa. Qala syair, seorang penyair mengatakan, a'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka in shimatakal haya'u. Apakah aku perlu menyebutkan keperluanku, ataukah qad kafani haya'uka, ataukah sudah cukup bagiku pemberianmu? In shimatakal haya'u, karena pemberianmu adalah milikmu. Nah, ketika kita memuji seseorang misalnya, secara manusiawi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu suka untuk dipuji. Dibandingkan tidak dipuji dengan dipuji, pasti dia lebih bisa memberikan apa yang dia miliki ketika dia mendapatkan pujian. Nah, itu yang ingin disampaikan di dalam bait syair ini. Wastashhad Ibnu Abbas, begitupun Ibnu Abbas menyimpulkan atau berdalil ala anna dzikra bimakna doa, bahwasanya zikir itu dapat bermakna sebagai doa, biqauli syair, begitu juga dengan perkataan seorang penyair, idza athna 'alaikal abdu yawman, ketika seorang hamba memujimu pada satu hari, kafahu min ta'arrudihi tsana'u, maka itu sudah cukup baginya menceritakan, mendeskripsikan doanya, permintaannya kepadamu. Nah, ketika seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pujian itulah, nah ini yang tadi makna yang pertama, pujian itu kita maksudkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu kita maksudkan untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari pujian ini, tujuan dari pujian ini, itulah yang bermakna sebagai doa. Itulah yang bermakna sebagai doa. Maka la ilaha illallah, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ini terkandung doa, atau ini zikir dan terkandung doa di dalamnya. Qauluhu, perkataannya Nabi Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadza, setiap hambamu ya Allah mengucapkan kalimat tersebut. Laisal ma'na, maknanya seakan-akan kalau kita mendengarkan ketika Nabi Musa diajarkan la ilaha illallah, kemudian Nabi Musa menjawab lagi, kullu ibadika yaquluna hadza ya Allah, atau kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu mengucapkan kalimat tersebut. Nah, kalau kita mendengarkan seakan-akan Nabi Musa protes, atau seakan-akan Nabi Musa tidak mengetahui bagaimana mulianya kalimat-kalimat tersebut. Nah, Syekh menjelaskan, laisal ma'na annaha kalimatun hayyinatun kullun yaquluha. Maknanya bukanlah karena la ilaha illallah itu memiliki makna yang ringan, memiliki makna
biasa-biasa saja. Tidak. Lianna Musa alaihi salam atau alaihi salatu wassalam, karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu idhama hadhil kalimah. Pasti beliau sangat mengetahui bagaimana kemuliaan kalimat tersebut. Bagaimana kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Walakinnahu arada syai'an yakhtassu bihi. Akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam menginginkan kalimat yang khusus hanya diberikan kepadanya. Yang khusus hanya diberikan kepadanya saja, tidak diberikan kepada yang lain. Kenapa? Karena pemahamannya manusia, li'anna takhsisal insani bi amrin yadullu ala manqabatin lahu wa rif'atin. Karena ketika kita mengkhususkan seseorang pada satu perkara, pada satu perkara hanya untuk dia saja, ini menunjukkan ala manqabatin lahu wa rif'ah, menunjukkan kedudukannya, menunjukkan ketinggian derajatnya. Apalagi kalau yang mengkhususkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam, fabayyana Allahu li Musa annahu mahma u'tiya falan yu'ta afdala min hadhihi al-kalimah. Allah jelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya meskipun Allah memberikan kalimat yang khusus yang dengannya Nabi Musa mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalimat itu pun tidak mungkin lebih mulia daripada la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih mulia dari la ilaha illallah. Jadi meskipun beliau dikhususkan dengan kalimat tertentu, dengan doa zikir tertentu, maka itu tidak akan mungkin lebih mulia daripada hadhil kalimah, wa anna la ilaha illallah a'zamu minas samawati wal ardi wa ma fihin. Allah jelaskan bahwasanya la ilaha illallah lebih agung, lebih mulia, lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan langit-langit dan lapisan dan bumi dan lapisan-lapisannya. Dan apa yang ada di dalamnya. Li'annaha tamilu bihinna wa tarjuh. Karena ketika ditimbang, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui hadis yang mulia ini bahwasanya la ilaha illallah jauh lebih berat bobotnya, timbangannya dibandingkan 7 lapis langit ditambah dengan 7 lapis bumi beserta dengan isinya. Fadalla dzalika ala fadli la ilaha illallah wa 'idhamiha. Maka ini menunjukkan betapa mulianya la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dan betapa agungnya, besarnya nilai kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada catatan dari Asy-Syaikh, lakin la budda minal ityani bi syurutiha. Akan tetapi bukan hanya sekedar diucapkan saja. Bukan hanya sekedar lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La budda minal ityani bi syurutiha. Kita harus datang dengan membawa syarat-syaratnya. Kita harus merealisasikan syarat-syaratnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berapa lagi syaratnya la ilaha illallah? Ya, sebagian ulama menyebutkan 7, sebagian yang lain menyebutkan 8. Wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabba. Ditambah lagi al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ini harus kita hafalkan dengan baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu mengingatkan kepada kita
agar kita bisa mengamalkan syarat-syarat konsekuensi la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. La budda minal ityani bi syurutiha. Amma mujarradu ay yaqulaha al-qail bilisanihi. Adapun hanya sekedar diucapkan melalui lisan saja, fakam min insanin yaquluha. Betapa banyak manusia yang mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak manusia yang mempersaksikan kalimat tersebut, lakinnaha akan tetapi indahu karrishati la tusawi syai'an. Di sisinya beratnya hanya seperti bulu saja. Tidak ada timbangannya sama sekali. Tidak ada timbangannya sama sekali. Karena mujarrad kalimat kosong tanpa makna. Hanya sekedar kalimat saja, ucapan saja, kosong, tidak ada maknanya. Dia tidak tahu maknanya, dia tidak tahu rukunnya, dia tidak tahu syarat-syaratnya. Apa yang mau diamalkan? Maka la ilaha illallah kita perlu untuk mengilmuinya dengan baik. Sehingga tidak hanya sekedar diucapkan saja. Kita tahu maknanya yang benar. Rukunnya ada 2. Kita tahu syarat-syaratnya. Apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Li'annahu lam yakulha 'ala al-wajhi alladhi tammat bihi syurut. Ya, karena orang yang hanya sekedar mengucapkan, dia tidak mengucapkannya dengan membawa syarat-syaratnya. Dengan membawa syarat-syarat yang kemudian dia aplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari, wantafat bihil mawani. Begitupun penghalang-penghalangnya tidak terhindarkan. Qauluhu wal aradina sab'a. Dan 7 lapis bumi. Fi ba'din nusakh, di sebagian nuskha berkenaan dengan kitabnya Asy-Syaikh birraf'i. Sebagian wal aradina, ini yang tertulis wal aradina sab'a. Di sebagian nasakh wal aradina sab'u. Wa hadha la yasluh. Yang benar berharokat fathah dan tidak berharokat dhammah. Ini yang sesuai dengan kaidah bahasa di dalam bahasa Arab. Li'annahu idza utifa ala ismi anna, ketika dia ma'tuf dari ismu anna qabla istikmalil khabar, maka wajib dia mansub, artinya wajib dia berharokat fathah. Nah, kita tidak memperpanjang pembahasannya karena pembahasan bahasa. Qauluhu malat ay rajahat hatta yamilna. Malat bihinna la ilaha illallah. Apa maknanya malat? Lebih berat, lebih memenuhi, bobotnya lebih, kalau kita lebih besar, bobotnya lebih besar. Rajahat hatta yamilna, sehingga condong, sehingga dia kalau timbangan kan, kalau seimbang dia, tapi kalau dia lebih berat, ini turun, ini naik. Ini artinya yamilna. Nah, qauluhu amirahunna artinya penduduknya, ya, penduduk langit atau yang ada di dalamnya. Aisakinahunna. Fal amiru lisyai', amir bagi sesuatu, huwallazi amara bihi syai'. Dia adalah penghuni sesuatu tersebut. Jadi semua penghuni yang ada di dalamnya dimasukkan juga di dalam timbangan. Bukan hanya sekedar langitnya saja, bukan hanya sekedar buminya saja, dan apa yang ada di dalamnya. Qauluhu ghairi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, selainku, pengecualian. Istathna nafsahu tabaraka wa ta'ala. Allah mengecualikan dirinya, lianna qaula la ilaha illallah thana'un alaih. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan pujian atas Allah Subhanahu wa taala, wal muthna alaihi a'zamu minats thana. Dan di sini yang dipuji lebih agung dibandingkan pujian tersebut.
Ya, yang dipuji lebih agung dibandingkan pujian tersebut. Wa huna yajibu an ta'rifa. Di sini perlu, wajib bagi kita untuk mengetahui anna kaunallahi ta'ala fis sama' laisa ka kaunil malaikati fis sama'. Bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit itu tidak sama dengan keberadaannya para malaikat di langit. Jangan sampai ada yang mengira keberadaannya sama. Keberadaannya berbeda. Keberadaannya berbeda meskipun sama-sama di atas langit. Fa kaunul malaikati fis sama' kaunun haji. Keberadaannya malaikat di langit itu karena malaikat itu perlu terhadap langit. Sebagaimana manusia perlu rumahnya untuk bernaung. Fahum sakinuna fis sama. Mereka tinggal di langit. Langit adalah rumahnya mereka. Sakinuna fis sama. Li'annahum muhtajuna ila sama. Karena mereka butuh terhadap langit tersebut. Lakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Tabaraka wa ta'ala laisa muhtajan ilaiha. Tidak butuh terhadap langit. Tidak butuh terhadap langit. Bahkan sebaliknya, bal innas sama' wa ghairas sama'. Bahkan sebaliknya, sesungguhnya langit itulah dan semua selain daripada langit. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala selain daripada langit, muhtajun ila Allah taala. Mereka semua itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhunna dhannun anna as-samaa'a tukillu Allah aw tudhilluhu aw tuhitu bihi. Maka jangan sampai ada yang mengira bahwasanya langit itu tempat berteduhnya Allah Subhanahu wa taala. Tuqillullah atau tudhilluhu, atau tempat yang menaungi Allah Subhanahu wa taala, atau tuhitu bihi, atau tempat yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Jangan sampai ada yang mengira posisinya langit seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi, oleh karenanya, fas samawati bi'tibaril malaikah. Langit-langit bagi malaikat, langit-langit itu amkinatun muqillatun lil malaikah. Adalah tempat berteduh bagi malaikat. Rumahnya malaikat. Wa ma fawqahum, dan langit yang ada di atasnya, langit bertingkat-tingkat. Dan langit yang ada di atasnya, wa ma fawqahum minha mudhillul lahum. Langit yang ada di atasnya adalah naungan. Bahasa kita atap yang menaungi mereka. Amma bin nisbati lillah fahiya jihah. Adapun kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, langit itu adalah jihah, arah. Langit itu adalah arah. Lianna Allah taala mustawin ala arsyihi. Karena Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. La yuqilluhu syai'un min khalqihi. Tidak ada satu makhluk pun yang menaungi Allah tabaraka wa ta'ala. Qauluhu, kemudian selanjutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala ya ibna Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan berfirman, wahai anak cucu Adam, ila akhirih. Hadza minal ahaditsil qudsiyah. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, dengan hadis qudsi. Wal hadisul qudsi, adapun hadis qudsi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
an rabbih. Apa saja yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad adkhalahu al-muhadditsuna fil ahaditsin nabawiyyah. Dan para muhadditsun, para ahli hadis memasukkan hadis-hadis qudsi salah satu bagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu mansubun ila an-nabi tablighan. Karena dia disandarkan penyampaiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa minal Qur'ani bil ijma'. Dan secara ijma' hadis qudsi itu bukanlah bagian dari Al-Qur'an. Bukanlah bagian dari Al-Qur'an. Wa in kana kullu wahidin minhuma, meskipun baik itu Al-Qur'an, baik itu hadis qudsi, qad ballaghahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anillahi azza wa jalla. Sungguh telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada khilaf, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullahu taala fi lafdzil haditsil qudsi. Maka para ulama kita ada perbedaan pendapat di antara mereka berkenaan dengan lafaznya hadis qudsi. Berkenaan dengan lafaznya hadis qudsi. Hal huwa kalamullah ta'ala? Apakah lafaznya hadis qudsi tersebut adalah kalamullah ta'ala, atau anna Allah ta'ala auha ila rasulihi ma'na? Atau Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya wal lafzu lafz Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun lafaz yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya, itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafu ala qaulain. Para ulama kita berbeda pendapat, mereka berselisih dalam ada dua pendapat di antara mereka. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal haditsal qudsi min 'indillahi lafdhuhu wa ma'na. Sesungguhnya hadis qudsi itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lafaz begitupun maknanya. Lafaz begitupun maknanya, dua-duanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya, apa dalilnya? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adafahu ila Allah taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi selalu kita mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baru hadis qudsinya. Atau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Biasa juga kita menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini idhafah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum anna al-asla fil qawli al-mudhaf ay yakuna bi lafzi qailihi la naqilihi. Dan di antara yang maklum ya, untuk menjaga amanah, untuk menjaga sifat amanah, ya, thiqah, kepercayaan, ketika seseorang menitipkan pesan berupa perkataan untuk disampaikan kepada orang lain. Kira-kira yang mana yang lebih kita percaya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan itu kita sampaikan sesuai dengan lafaz dan maknanya, atau maknanya saja kita sendiri yang membahasakannya? Kira-kira yang mana yang lebih dipercaya? Sesuai dengan lafaz dan makna
lafaz dan maknanya sebagaimana yang dititipkan. Karena terkadang kalau makna yang disampaikan bisa jadi yang menyampaikan maknanya salah paham. Nah, ini minal ma'lum. Ini dalilnya yang pertama. La siyama, apalagi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqwan nasi amanatan wa awthaquhum riwayatan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling amanah. Manusia yang paling amanah dan manusia yang paling jujur. Manusia yang paling jujur, manusia yang paling dipercaya. Ya, ini dalilnya al-qaulul awal, pendapat yang pertama bahwa hadis qudsi itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala lafaz begitupun maknanya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Innal hadits al-qudsi min 'indillahi lafdhuhu wa ma'na. Pendapat yang kedua al-qaulul tsani, innal hadits al-qudsi ma'nahu min 'indillah wa lafdhuhu lafdhun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika liwajhain. Itu didasari dengan dua dalil. Dalil yang pertama yang dibawakan, "Law kana al-haditsul qudsi min 'indillahi lafdhan wa ma'na lakana a'la sanadan minal Qur'an." Ini. Seandainya hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala lafaz sekaligus maknanya, maka niscaya hadis qudsi itu lebih tinggi sanadnya daripada Al-Quran. Semestinya hadis qudsi itu lebih tinggi sanadnya daripada Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih ta'ala biduni wasitah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kama huwa zahirus siyaq, sebagaimana zahir konteks dari kalimatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, zahirus siyaq, konteksnya secara zahir menunjukkan bahwa tidak ada perantara di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma Al-Qur'an, adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, fanazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya, salah satunya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Salah satu bentuknya, ya, sifatun nuzulil wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ada perantaranya, ada orang ketiganya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Ruhul Qudus. Malaikat Jibril alaihi salam min rabbika, dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihir ruhul amin. Turun dengan Al-Qur'an, Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal mundirin. Ke dalam kalbumu, ke dalam hatimu, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan.
bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ini alasan yang pertama. Dalil yang pertama. Alasan yang kedua atau dalil yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu law kana lafdzul hadisil qudsi min 'indillah lam yakun bainahu wa bainal Qur'ani farq. Andaikan lafaznya dan maknanya hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Lianna kilaihima ala hadha at-taqdir kalam Allah. Karena dua-duanya merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah. Wal hikmatu taqtadi tasawihima fil hukmi. Kalau seperti itu berarti di dalam menghukuminya harus sama kedudukannya. Harus sama kedudukannya. Hina ittafaqa fil asal. Ketika dia bersepakat pada hukum asalnya, sama-sama lafaznya, sama-sama maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum, dan yang sudah ma'lum, sudah kita ketahui bersama. Ketika kita mendalami misalnya mempelajari tentang mustalahul hadis, tentang ilmu hadis, anna bainal Qur'ani wal haditsil qudsi furuqan katsira. Banyak sekali perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini, annal haditsal qudsi la yuta'abbadu bi tilawatihi. Bima'na anna al-insan la yata'abbadu lillahi ta'ala bimujarradi qira'atihi. Hadis qudsi kalau kita hanya sekedar membacanya saja berbeda dengan Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an pada setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Akan berikan satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini kalau Al-Qur'an, huruf-hurufnya Al-Qur'an. Tidak seperti itu dengan hadis qudsi. Ini makna la yuta'abbadu bi tilawatihi. Hadis qudsi itu la yuta'abbadu bi tilawati. Adapun Al-Qur'an yuta'abbadu bi tilawatihi. Wal Qur'anu yuta'abbadu bi tilawati bi kulli harfin minhu asyru hasanat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan hadis qudsi. Wa minha, di antaranya juga yang menjadi perbedaan, anna Allah Ta'ala tahadda ayyati an-nas bimithli al-Qur'an aw ayatin min wa lam yarid mithlu dhalika fil ahaditsil qudsi. Allah Subhanahu wa taala menantang semua manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Mendatangkan semisal dengan satu surat di dalam Al-Qur'an, atau bahkan mendatangkan yang semisal dengan satu kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada tantangan itu berkenaan dengan hadis qudsi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surat saja yang sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyatu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin, di dalam surah At-Tur. Hendaknya mereka datang dengan satu kalimat yang sama dengan Al-Qur'an. In kanu shadiqin, kalau betul-betul mereka merasa berada di atas kebenaran. Tidak ada. Ini tantangan bagi manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Walam yarid mithlu dzalika fil ahaditsil qudsiyah. Di hadis-hadis qudsi tidak ada tantangan yang serupa. Wa minha, di antaranya juga yang membedakan,
annal Qur'ana mahfuzun min indillahi ta'ala. Quran itu dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, inna nahnu nazzalna adh-dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan adz-dzikr. Ya, maknanya di situ adalah yang paling utama adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kamilah yang akan yang menjaganya. Yatakaffal Allah ala hifdzil Quran. Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Wal ahadithul qudsiyah bi khilafi dzalik. Hadis-hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Fa fiha sahih. Ya, ada hadis qudsi yang sahih. Ada hadis qudsi yang hasan. Bal udifa ilaiha ma kana dha'ifan aw mawdu'an. Bahkan terkadang disandarkan kepada hadis qudsi, artinya disandarkan kepada Allah hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang ada yang palsu. Bahkan ketika hadis yang kita baca ini kalau berdiri sendiri derajatnya dhaif. Kalau berdiri sendiri. Tapi karena dikuatkan maknanya dengan hadis-hadis yang kuat yang lainnya, maka maknanya sahih. Maknanya sahih. Yartaki ila al-hasan li ghairihi. Wa hadza illam yakun minha lakin musiba ilaiha. Meskipun ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis qudsi, tapi dinisbatkan kepada hadis qudsi. Wa fiha at-taqdim wa at-ta'khir wa ziyadatu wa an-naqs. Naam. Ada takdim, ada ta'khir, ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang diakhirkan. Kalau di Al-Qur'an tidak boleh. Kalau urutannya seperti itu harus seperti itu. Tidak boleh diganti. Yang urutannya nomor 2 harus di nomor 2. Tidak boleh dipindahkan ke nomor 1. Kalau hadis bisa diriwayatkan bil ma'na alal qaulir rajih. Sebagian ulama kita boleh meriwayatkannya secara makna, tapi kalau Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan secara makna. La'alla Syekh yadhkuru aidan salah satu perbedaan di antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Wa minha anna Al-Qur'an la yajuzu qira'atuhu bil ma'na. Na'am hadha. Bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh, la tajuzu qira'atuhu bil ma'na. Tidak boleh dibaca Al-Quran bil makna. Au kama qala, pernah kita dengarkan au kama qala Allah Ta'ala, tidak boleh. Tapi kalau au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebagian ulama memperbolehkan. Wa ammal ahadithul qudsiyah. Adapun hadis-hadis qudsi fa alal khilaf. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama fi jawazi naqlil haditsin nabawi bil ma'na. Ya, berkenaan dengan apakah boleh kita menyampaikan secara makna hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Asy-Syaikh menyebutkan di sini wal aktsaruna ala jawazihi. Kebanyakan ulama kita mayoritas itu memperbolehkan. Wa minha anna al-Qur'ana tushra'u qira'atuhu fis shalah. Al-Qur'an disyariatkan bacaannya di dalam salat kita. Al-Fatihah Al-Quran. Setelah Al-Fatihah ada yang berani membaca qala Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi, baru kemudian ruku. Tidak ada sama sekali. Tidak ada syariatnya. Padahal bukannya lafaz dan maknanya berasal dari Allah? Maknanya berasal dari Maknanya berasal dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu ma la tasihhu as-shalah biduni qira'atihi. Bahkan ada di antara ayat-ayat Al-Qur'an tidak sah salat kalau tidak membacanya. Apa? Al-Fatihah, rukun salat. Bi khilafil ahaditsil qudsiyah. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Wa minha anna al-Qur'ana la yamassuhu illa tahir 'alal asah. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali kita dalam keadaan suci, berdasarkan pendapat yang benar, pendapat yang sahih. Bi khilafil ahaditsil qudsiyah, berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Annal Quran la yaqra'uhu al-junub hatta yaghtasilu ala al-qaulir rajih. Al-Quran tidak boleh dibaca bagi orang yang junub
sampai dia bersuci, sampai dia mandi. Menurut pendapat yang rajih, menurut Syekh rahimahullahu taala, bi khilafil ahaditsil qudsiyah. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Wa minha anna al-Qur'an thabata bit tawaturul qat'i al-mufid lil ilmi al-yaqini. Al-Qur'an itu sabit, tetap berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir, qat'i, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya, didasari oleh al-ilmil yaqini. Falau ankara minhu harfan, kalau ada satu orang yang mengaku muslim mengingkari dari Al-Qur'an satu huruf saja, ajma' al-qurra alaihi lakana kafiran. Ijma' bahwasanya dia kafir, keluar dari agama Islam. Bi khilafil ahaditsil qudsiyah, berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Fa innahu law ankara syai'an minha, kalau ada di antara muslim yang mengingkari dari hadis-hadis qudsi, mudda'iyan annahu lam yathbut, karena dia mengatakan, dia berpendapat bahwa hadis itu tidak sabit, hadis itu misalnya dhaif atau hadis itu mungkar, maudhu', lam yakfur, tidak membuat dia kafir. Amma law ankarahu, adapun kalau dia mengingkarinya ma'a ilmihi, didasari dengan ilmu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit hadis tersebut, lakana kafiran, maka sama kafir juga karena mengingkari apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan kufrut takdzib, li takdzibihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi pembahasan kita di hadis yang mulia ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, agar semua amalan-amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari betul-betul didasarkan oleh ilmu, oleh basirah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.